teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari Universitas Mercubuana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi atas sewa dari sisi lessor. Disimak ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi sewa atau leasing. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu leasing. Yang kedua, apa perbedaan operating lease dan capital or finance lease. Yang ketiga, mengenai present value of minimum payment. Dan yang terakhir ada accounting for lessor, di mana pada pembahasan terakhir ini nanti akan ada contoh kasus yang disertakan. Pada awalnya, sewa lebih kenal dengan istilah leasing, yang merupakan suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sewa juga didefinisikan sebagai suatu kontrak antara lessor sebagai pemberi sewa dengan lessee sebagai penyewa. Terdapat dua jenis leasing atau sewa. Pertama, ada sewa operasi, dan yang kedua ada sewa pembiayaan. Perbedaan jenis leasingnya. Yang pertama, operating lease. 1. Sewanya jangka pendek. Yang kedua, alat dapat digunakan oleh penyewa namun aset tersebut tetap dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Jadi misalkan teman-teman sewa mesin tersebut dapat digunakan oleh teman-teman sebagai penyewa, namun kepemilikannya tetap milik si pihak yang menyewakan. Yang ketiga, terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Yang keempat, pemeliharaan alat biasanya dilakukan oleh orang yang menyewakan. Jadi teman-teman tadi sewa mesin. Nah, ketika mesin tersebut butuh maintenance atau pemeliharaan, yang akan keluar uang itu adalah orang yang menyewakan. Terus yang kelima, penyajian dalam laporan keuangan. 1. Diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi. Terus yang kedua, tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi. Selanjutnya ke jenis capital lease. Yang pertama, sewanya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Kedua, kemungkinan terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Kemungkinan ini dilihat dari perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, terdapat transfer risiko dan manfaat kepada penyewa. Yang keempat, penyajian dalam laporan keuangan. 1. Pencatatan aset. 2. Pencatatan utang sebagai kontrak pembayaran jangka panjang. Yang ketiga, pencatatan beban depresiasi aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai present value of minimum lease payment. Nah, gunanya itu present value of minimum lease payment ini nanti mengetahui pembayaran sewanya itu pada masa saat ini atau pada saat sekarang berapa, dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan besarnya pembayaran sewa sesuai perjanjian di luar biaya-biaya lain seperti pajak, asuransi, dan lain-lain. Jadi hanya besarnya pembayaran sewa aja. Terus yang kedua, terdapat dua jenis discount rate. Yang pertama, implicit rate yang digunakan oleh lessor dalam penghitung PV. Yang kedua, ada incremental rate yang digunakan oleh lessee untuk menghitung PV jika ia tidak mengetahui implicit rate yang digunakan oleh lessor. Nah, jadi lessee ini bisa juga menggunakan implicit rate, tapi kalau dia mengetahui implicit rate-nya yang digunakan si lessor. Terus yang ketiga, terdapat nilai residual yang dijaminkan atau tidak dijaminkan oleh lessee, yang mana diukur PV-nya dengan rumus PVIF sebagai berikut. PVIF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. I ini bisa implicit rate atau incremental rate.
Nah, selanjutnya pembayaran sewa dapat dilakukan pada awal periode. Jadi, teman-teman harus bayar dulu baru pakai. Atau sebaliknya pada akhir periode. Jadi, teman-teman pakai dulu baru bayar. Bila pembayaran dilakukan pada awal periode, maka kita akan menggunakan rumus PVIFA-DO sebagai berikut. Dan bila pembayaran dilakukan pada akhir periode, maka kita menggunakan rumus PVIF Ordinary sebagai berikut. Nah, selanjutnya ke pembahasan accounting forecast, di mana ada contoh soal sebagai berikut. Diketahui Agus menyewakan mesin kepada Juki tanggal 1 Januari 2018. Masa sewanya 5 tahun. Tidak dapat dibatalkan dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal periode atau tiap tahun dengan nilai $20.711. Fair value asetnya $100.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Tidak ada perpanjangan sewa. Nilai incremental rate-nya sebesar 5%. Implicit rate-nya 4% dan Juki mengetahui ini. Harga pokok penjualan dari mesin tersebut adalah $85.000. Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya untuk guaranteed residual value, di mana ada informasi tambahan. Juki menjaminkan nilai sisa sebesar $5.000 dan memperkirakan nilai sisanya itu pada akhir masa sewa $3.000. Nah, cara pengerjakannya yang pertama, teman-teman hitung dulu PV of annual lease-nya itu berapa. Dengan cara sebagai berikut. Tadi pembayaran sewanya dikali dengan rumus si PVIFA-DO. Kenapa PVIFA-DO? Karena tadi kan soal sudah diketahui pembayarannya itu akan terjadi di tiap awal periode. Jadi $20.711 akan dikalikan dengan 4,6 menghasilkan $95.890. Nah, langkah selanjutnya teman-teman menghitung PV of residual value-nya. Caranya $5.000 dikali dengan PVF. $5.000 itu tadi dari nilai yang dijaminkan. Jadi $5.000 dikali 0,8 menghasilkan $4,110. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.